Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kucing ini supaya bisa diobati, supaya dia bisa sembuh, bisa ngerasain bahagia seperti kucing yang lainnya. Aku akan terus berjuang untuk kesembuhannya. Hari ini aku akan membawanya ke dokter untuk di X-ray ya, atau di USG. Pagi Pus, kita ke dokter ya hari ini. Ini kita namain Orin, panggilannya Mbak Orin. Halo teman-teman, selamat pagi. Nanti siang aku rencana mau bawa kucing hernia ini buat X-ray. Gak tahu nanti dirawatin apa enggak ya. Kita lihat keputusan dokter. Tapi kliniknya belum buka, tapi nunggu siang ya. Ini aku mau ke pasar dulu buat beli ikan. Kayaknya hamil ya, kayak Uci jangan-jangan. Ini Uci, warnanya sama lagi 3 warna. Kamu hamil kali ya? Ntar ke dokter ya, siangan ya. Kesian aku. Pagi Iping, Iping sehat ya? Iping juga hernia ya, tapi sembuh dia. Nanti siang ya ke klinik. Ini karena masih pagi, belum buka. Jadi aku mau pergi ke pasar dulu buat beli ikan. Tukang sayur langganan belum jualan. Jadi kita mesti harus ke pasar. Yang di depan pada nggak mau gabung sih, dianter-anterin. Di stoknya tinggal dikit, buat sore nggak cukup. Dokter Anji 6 kilo ya, itu 300. Sana makan belakang, ntar dianterin. Tom belum bangun, Tom tidurnya melek. Bella ke belakang sana. Teman, ini aku mandi dulu ya. Ini langsung ke klinik, ini udah buka nih. Kita ke awal car dulu yang ada untuk ronsen, habis itu kita mau ke Amore mungkin ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti hasil X-ray, kata dokter harus digimanakan. Mungkin kalau memang harus operasi nanti kita ke klinik daerah Galaxy aja ya, yang harganya nggak terlalu mahal. Begini nih, kalau lagi nggak longgar megang uang, jadi ya kita cari jalan keluar. Jadi gimana caranya, kita cari cara supaya bisa diatasi semua ya. Ayo Rin, masuk. Ini tuh lagi seneng punya tempat tinggal. Aku takut dia ini khawatir mau dibawa kemana gitu. Ayo. Enggak dibalikin di pasar. Diobati. Kita X-ray. Pus doain ya. Oke, ini kasihan, takut sakit dia gajluk-gajluk. Mbak, nitip kucing ya. Takut ada yang berantem. Berobat ya. Coba lihat lagi di bawah ada nggak? Ngasih nenek, Bu. Hah? Nenek. Ya, Nek. Ini kami yang ngasih sedekah.
buat beli itu. Hah? Buat beli makan. Iya nih. Iya, buat nanti ya. Sehat dan panjang umur ya. Amin. Banyak Amin. rezeki ya. Amin. Hati-hati sini ini ya. Iya. Enak, mari Pak. Bos, berobat ya. Mau X-ray. Nomor teleponnya berapa, Kak? 0813 8393 Iya. 4044. Udah sering di sini sih. Sekarang yang di bawah nama kucingnya siapa, Kak? Orin. Oren. Jantan betina, Oren? Betina. Umurnya berapa, Kak? Nggak tahu, dari jalan soalnya, kucing jalanan. Dia perutnya kayak hernia gitu, bengkak. Tunggu di depan atau di ruang tunggu di Oke. depan? Tunggu di depan. Teriak ngantri, terngantri ya. Ngantri berobat. Kasian banget aku sama dia. Di dalamnya. Ini sih dok. Ruang tengah sebelah kiri. Terus ini Ini ya. Siang dok. Siang. Ah iya. Ngapain? Ini mau kayak kemarin lagi. Apa kayak hernia lagi. Iya ya. Pas itu aku ronsen di sini juga sih. Ada, tapi udah operasi dia, udah sembuh sekarang. Ini kepala bayi nih. Hamil juga ya? Iya. Oh kasusnya sama kayak Sama kemarin kayak berarti. kemarin. Emang di rumah tahu jumpa? Baru ketemu juga kemarin. Juga, ya, Kemarin. Ini gede banget. Iya lebih gede dari kemarin. Nah ini kalau kemarin kan udah mau lahiran tuh ya. Oh yang ini nggak tahu ya umurnya berapa ya. Periksa kamu hamil. Diperiksa. Demam dia ini. Tinggi ya? 40,1. Tinggi. Tinggi banget. Dia sih ini hamil. Hamil ya? Cuman kita nggak tahu usia kebuntingannya berapa, anaknya masih hidup atau enggak. Kalau untuk mastiin anaknya masih hidup atau enggak itu biasa kita USG, ketahuan juga usia anaknya. Cuman kalau mau di ronsen itu kelihatan posisi anaknya di mana sama kantong hernianya itu di mana gitu. Cuman ini pastinya di bawah selangkangannya ini nih. Iya jebol lagi ya. Betul. Anaknya kesini berarti ya? Kesini nih. Baiknya di ronsen apa di USG? Kalau di ronsen pasti ini udah pasti hernia. Cuman kalau urgensi banget saya saranin kalau tetap mau dioperasi ini saya saranin dia di USG lihat detak jantung anak. Kalau misalnya memang nggak ada detak jantung anak ya harus hari ini diambil. Kalau misalnya memang masih ada detak jantung anak, kalau usia kebuntingannya itu masih jauh HPL-nya ditunda dulu, mungkin distabilin dulu, harus full kandang. Kalau misalnya memang udah mendekati waktu lahir ya baru ditindak gitu. Di USG aja dok? Di USG aja ya. Bentar, Arin. Oh iya nih dia anak. Kalau nggak ada operasi kan lahiran susah normal ya dok? Nggak bisa sih keluar kayaknya. Nggak bisa keluar kan? Banget, iya karena kan udah jatuh ke bawah. Udah nggak di jalannya. Iya betul. Bismillah. Iya diobat. Dilihat dulu kamu usianya berapa. Tuh hamilnya. Oh iya. Nih detak jantung anak nih. Hidup. Hidup.
udah ini senok udah gede nih, cairan amnionnya juga udah mulai sedikit nih, kandung kemihnya udah terbentuk, kandung kemih anak udah terbentuk air pipis. Posisinya udah ada bawah sih, ini kepalanya udah ke bawah. Oh, udah tua berarti ya kali ya? Soalnya cairan amnionnya udah nggak ada, cairan untuk dia bergerak di dalam itu udah nggak ada gitu. Terus ya anaknya ya sehat, anaknya sehat. Detak jantungnya cepat semua. Udah mau lahir ini. Udah mau lahir? Iya. Jadi harus segera kali ya? Seminggu lagi. Seminggu lagi? Ini usia kebentingannya itu 7 minggu 4 hari. Estimasi lahirnya itu tanggal 17 April. 17 April. Jadi biasanya kalau untuk kelahiran itu kan bisa lebih cepat 5 hari, bisa lebih lambat 5 hari. Palingan 5 hari lagi paling cepat kalau mau di sesar. Apanya? Tanggal 11 estimasi lahir. Estimasi lahir tanggal 11. Jadi nanti dioperasi sebelum tanggal 11. Tanggal 11 atau tanggal 15 paling telat. Kalau sekarang kecepatan nanti kasihan. Tunggu dulu aja 3 hari lagi kali. 3 hari atau 4 hari. Kasih minum aja, lebih banyak dikit. Air putih. Oke, Nak. Ya, udah ya. Udah. Sian. Di full kandang dulu aja di rumah. Oke, baik, supaya nggak tambah jalan-jalan. Iya. Udah. Atas nama Arin. kami jadi 300.000. Oh, 300. Nggak jadi X-ray. USG. Mungkin pasti kita kirim ke WhatsApp. Oke, makasih ya. Pulang lagi, pulang. Kamu ternyata hamil ya, kayak Uci persis. Halo teman-teman, nggak jadi rongsen. Jadi dokter menyarankan USG karena itu udah jelas-jelas hernia ya. Dan ini PR-nya karena dia kan hamil juga kayak si Uci ya. Kata dokter nunggu beberapa hari lagi, nanti estimasi lahir tuh tanggal 11 sampai 15. Ini kita langsung pulang nih, udah di USG. Nanti kita cerita-cerita lah di rumah. Cinta kita yang pernah ku rasakan bahagia, ku yang mencintaimu selamanya. Ayo, nyampe. Balik lagi kamu ke sini. Ayo. Sayang. Bangun. Kamu harus sering-sering istirahat. Ya. Masih ya. Oh. Demam. Masalahnya kucing hamil nggak boleh dikasih obat ini. Halo teman-teman. Akhirnya terjawab juga ya. Itu kucing hamil juga kayak Uci persis teman-teman. Dan kata dokter udah tua juga, estimasi lahirnya itu tanggal 11 sampai tanggal 15. Nah kebetulan kita tuh ketemu dokternya juga dokter yang menangani kucing Uci kemarin ya. Ini sama dokternya. Jadi hitungannya tuh tepat teman-teman. Jadi dokter tadi menyarankan estimasi ya. Kalau bisa ya sebelum tanggal 11 sampai 15 lah. Biasanya kan kadang-kadang bisa maju katanya, mungkin nantilah sekitar tanggal 9-10 lah kita ke klinik besar ya. Kamu kasihan amat Oren. Ternyata kayak Uci sama. Udah mau lahir juga. Bangun. Ya udah bobo. Nih Uci nih yang udah sembuh. Kenapa aku dapat kayak kamu lagi, Uci? Jadi nanti kita rawat. Kita masukin klinik mungkin sekitar tanggal 10 lah ya. Biar si Oren istirahat dulu di sini sambil kita pantau. Tapi kalau memang nanti kayak keluar air, berarti itu kan pecah ketuban ya. Itu darurat ya, mungkin langsung dibawa ke klinik. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya.
Aku mau istirahat dulu sebentar karena semalam itu kurang tidur. Aku tuh mikirin kucing itu, teman-teman. Aku kalau lagi banyak pikiran tuh tidurnya tuh tidur ayam. kurang apa ya, kurang nyenyak. Oke, sampai sini dulu, nanti dilanjut lagi, kita update lagi perkembangannya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Bisa sama seperti Uci ini, kita temukan